Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Syariah Munsi dengan NIM 210605110043. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang celah keamanan yang umumnya sering ditemukan pada web, yaitu serangan brute force. Serangan brute force sendiri merupakan metode yang digunakan oleh penyerang untuk mencoba berbagai kombinasi username dan password sehingga mereka berhasil mendapatkan akses ke akun pengguna. Ini biasanya terjadi ketika aplikasi tidak memiliki batasan pada jumlah percobaan login atau tidak ada recaptcha pada aplikasi tersebut, sehingga penyerang dapat mencoba ribuan kombinasi dalam waktu singkat. Hal ini dapat mengakibatkan pencurian data atau akses tidak sah ke dalam sistem. Nah, untuk mendemonstrasikan serangan brute force ini, saya menggunakan alat yang bernama Hydra. Untuk Hydra ini biasanya pada umumnya bisa kalian install pada sistem operasi Linux. Tetapi pada video ini saya menggunakan sistem operasi Windows. Sehingga ketika kita akan menggunakan Hydra itu, kita harus menginstal tools yang bernama, di sini saya menggunakan CYG. Tetapi kalian juga bisa menggunakan yang namanya itu WSL. WSL ini Windows Subsystem Linux. Nah, di sini saya menggunakan CYG. Untuk langkah-langkahnya, pertama kalian harus membuat catatan. Nah, pada catatan tersebut berisi beberapa username. Nah, beberapa username yang biasanya yang pada umumnya seringkali programmer gunakan untuk mencoba aplikasinya yang mereka buat. Nah, di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Nah, di sini saya mengisinya yaitu admin, user, test, lalu saya menyimpan dengan nama usernames. Lalu di sini saya juga membuat catatan yang berisi tentang beberapa contoh password yang biasanya sering digunakan oleh programmer pada saat mencoba aplikasinya. Lalu saya menyimpannya dengan nama password list. Nah, karena saya di sini menggunakan tools yang bernama CYG, jadi kalian harus menyimpan kedua catatan tersebut pada file penyimpanan CYG. CYG home, nama user kalian. Nah, lalu kalian simpan di sini. Untuk langkah selanjutnya, sebelumnya kalian harus menginstal Hydra dulu pada program CYG kalian. Untuk cara menginstalnya kalian bisa lihat dokumentasinya pada Google. Nah, untuk sintak buat menyerangnya, di sini saya akan mencoba menyerang web yang saya buat pada localhost saya. Nah, ini. Nah, untuk sintak penyerangnya di sini saya sudah membuatnya sebelumnya, yaitu ini. Nah, karena saya sudah membuatnya, di sini saya copy. Nah, saya akan menjelaskan tentang sintak ini. Jadi, ketika kalian ingin menyerang, misal kalian ingin lebih spesifik, misal menggunakan satu username, jadi kalian harus menggantinya seperti ini, lebih spesifik. Nah, L-nya kan pada awalnya kan besar, kita rubah ke L kecil. Lalu misal kita ingin username-nya admin nih, kita tulis di sini admin. Nah, untuk passwordnya saya ingin tetap beberapa kombinasi password, jadi saya menggunakan P besar ini password. Nah, tetapi pada video ini saya mendemonstrasikannya menggunakan beberapa kombinasi username dan password. Jadi saya menggunakan dua catatan tadi itu. Kalian panggil di sini, tulis. Jangan lupa namanya sesuai dengan yang kalian simpan tadi pada folder CYG-nya. Nah, untuk localhost ini adalah alamat server yang akan kalian serang. Karena saya di sini ingin menyerang localhost saya sendiri, jadi saya menuliskannya localhost ini. Tetapi jika kalian ingin menyerang server lain, kalian bisa menuliskan IP yang ingin kalian serang atau domain yang ingin kalian serang.
Nah, untuk HTTP post from ya ini merupakan perintah yang akan dikirim nantinya ke from login yang ada pada news management system login.php pada aplikasi pada web ini. Nah, untuk ini username, password kalian harus menyesuaikannya dengan field nama field ini. Biasanya karena ini codingan saya sendiri, jadi saya tahu kalau nama field ini pada codingan username dan untuk passwordnya ya password. Tetapi untuk kalian, jika kalian ingin mengetahui nama field pada web yang kalian akan serang bukan milik kalian, kalian bisa melakukan inspect seperti ini. Nah, nanti di situ kalian cari pada bagian field. Lalu kalian isi sesuai namanya. Misal namanya username list, ya kalian isi username list. Password, ya kalian isi password field atau apa. Nah, untuk isi dari F ini username atau password salah, kalian sesuaikan dengan ketika kalian mencoba login, lalu peringatan apa atau pesan apa yang muncul. Nah, di sini kan yang muncul username atau password salah. Jadi kalian tuliskan pada sini, pada F ini isinya yaitu. Nah, setelah kalian sudah menyesuaikan sintak yang kalian tulis untuk melakukan brute force ini, kalian tekan enter. Nah, di sini kan muncul. Nah, kalian bisa coba nih. Misal yang admin. Untuk passwordnya 123456. Nah, ini kan kita bisa login pada web ini. Kita coba yang kedua, user. Untuk passwordnya admin 123456. Admin 123. Nah, ini juga bisa login. Tetapi bukan berarti kalian akan selalu mendapatkan keberhasilan pada saat melakukan brute force. Itu tergantung dari isi kombinasi yang ada pada username tag atau password list. Misal yang kalian tulis pada username, pada catatan username tadi tidak terdapat pada database web tersebut untuk melakukan login, maka tidak akan keluar hasil seperti ini. Brute force tidak akan berhasil dan tidak akan menghasilkan sebuah password dan juga username. Ini kebetulan saja karena pada catatan yang saya tulis tadi, misal pada username ini ada beberapa yang sesuai lah. Nah, kalian juga harus bisa pintar-pintar untuk menentukan kira-kira apa nih username yang biasanya sering digunakan. Nah, kalian juga harus bisa pintar-pintar menulis apa ya kira-kira passwordnya. Biasanya ya inilah 123456, password atau admin 123, QWERTY dan lain-lain. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar memitigasi agar web yang kalian web yang kalian buat tidak bisa diserang oleh serangan brute force ini. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kalian juga bisa memberikan limit pada saat percobaan login. Jadi ketika brute force mencoba menyerang web kita, maka di situ akan otomatis terkunci. Tetapi kalian juga bisa menggunakan yang namanya recepta. Recepta ini seperti checkbox, biasanya saya bukan robot gitu-gitulah. Nah, untuk pada video ini saya akan menggunakan recepta untuk memitigasi, untuk menanggulangi serangan brute force ini. Sebelumnya saya sudah membuat catatan untuk codingan login yang sudah ada receptanya. Untuk langkah-langkah membuat recepta ini kalian bisa lihat pada dokumentasi Google. Biasanya terintegrasi dengan Google Recepta, itu lebih mudah. Jadinya nanti kalian tinggal membuat lalu memasukkan script key-nya dan lain-lain. Nah, ini codingan yang sudah ada.
Nah, ini adalah codingan yang sudah ada receptanya. Seperti ini. Kita coba refresh. Nah, di sini muncul. Nah, setelah kita memasang recepta ini, berarti kan kita ketika login kita harus mencentang ini. Sedangkan brute force Hydra yang kita gunakan, Hydra ini ketika melakukan brute force tidak akan bisa melakukan centang ini. Mereka hanya akan mencoba mengisi dari beberapa kombinasi password dan username tadi. Kita coba ulang. Apakah ini akan mengeluarkan hasil? Nah, di sini Hydranya akan mencoba semuanya. Di sini mencoba semuanya karena dia hanya mengkombinasikan yang ada di catatan username tadi dengan catatan di password tadi. Karena tidak bisa menembus HTTP post from-nya yang ada di login ini. Karena saya bukan robot. Nah, tetapi terkadang penyerang itu biasanya tetap akan mencobanya. Misal admin 12345 tidak bisa, dicoba lagi terus sampai ini semuanya tercoba. Nah, terkadang di sini bisa jadi terdapat username dan password yang sesuai. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Biasanya kalian bisa mengkombinasikan recepta ini dengan limit untuk melakukan percobaan login. Jadi ketika sudah melakukan login 3 kali, maka web ini terkunci. Nah, seperti itu. Tetapi di sini saya menjelaskannya hanya sampai dengan receptanya. Ketika ditambahkan recepta, maka brute force akan bingung. Dia akan mencoba semuanya. Nah, ini kan admin test, user admin test. Ini kan yang saya tulis tadi pada username. Tidak menghasilkan jawaban yang spesifik. Nah, seperti ini kan. Sedangkan passwordnya semuanya juga ketulis. Semuanya dicoba. Tidak menghasilkan hasil yang positif. Dibandingkan tadi yang tidak menggunakan recepta, nah, di sini kan menghasilkan hasil yang spesifik. Dan dua-duanya juga ketika dicoba juga bisa. Tetapi di sini ya sama halnya tidak usah menggunakan ketika kita menggunakan recepta, kalau hasilnya penyerangan brute force-nya seperti ini, ya tidak usah pakai brute force pun kita juga bisa, karena kan kita cuma mengira-ngira, mencoba. Sedangkan ketika kita menggunakan serangan brute force itu, ini hasilnya keluar. Ini hasil ini didapatkan dari percobaan untuk login pada from login tersebut yang ada pada aplikasi ini. Nah, ini nih yang bisa, maka keluar seperti ini. Dua ini. Sedangkan ketika kita menggunakan recepta, apa yang terjadi? Maka akan mengeluarkan semuanya. Semuanya itu dalam arti kan kita tadi menuliskannya pada catatan ya, admin, test, user. Nah, terus dibandingkan dengan password yang ada pada password list. Jadi dikombinasikan semua. Tidak menghasilkan hasil yang spesifik. Jadi penyerang tetap akan bingung. Ya misal pada catatannya tambah banyak, ya hasilnya akan bertambah banyak untuk hasil ininya. Berbeda ketika kita tidak melakukan mitigasi pengamanan recepta menggunakan recepta ini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.